Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimisasi, yaitu persoalan untuk mencari solusi optimum, baik maksimasi ataupun minimasi. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah. Setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dievaluasi. Artinya, pada setiap langkah, kita harus membuat pilihan yang disebut dengan optimum lokal. Dalam algoritma greedy, dalam setiap langkah, kita mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu, tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Inilah yang kita sebut dengan optimum lokal. Dengan mengambil pilihan terbaik pada setiap langkah, kita berharap akan berakhir dengan optimum global, di mana pilihan yang kita ambil merupakan solusi paling optimal di antara kemungkinan solusi yang lainnya. Algoritma greedy memiliki beberapa elemen, seperti himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, serta fungsi objektif. Optimum global belum tentu merupakan solusi optimum, karena algoritma greedy tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, seperti halnya metode brute force, di mana akan mencoba berbagai alternatif solusi sehingga didapatkan yang optimum. Algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi optimum, melainkan algoritma greedy sering berguna untuk menghasilkan solusi yang mendekati optimal. Namun, dengan algoritma greedy, kita bisa menghemat waktu untuk menemukan solusi yang mendekati optimal dibandingkan dengan algoritma brute force, di mana akan membutuhkan sangat banyak waktu. Mari kita lihat mengenai contoh-contoh algoritma greedy yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Yang pertama ada masalah penukaran uang. Misalkan tersedia banyak koin 1, 5, 10, dan 25. Kita diminta untuk menukarkan uang senilai 32 dengan koin-koin tersebut dengan syarat banyaknya koin yang ditukarkan adalah minimum. Jika kita menggunakan brute force, maka kita harus mencoba berbagai macam kombinasi koin-koin tersebut untuk mendapatkan jumlah minimum tukaran koin yang akan membutuhkan banyak waktu. Namun, dengan algoritma greedy, kita bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jumlah koin minimum yang bisa ditukarkan dengan uang senilai 32 tersebut. Dengan prinsip algoritma greedy, dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus membuat pilihan yang memerlukan optimum lokal. Di sini, untuk langkah pertama, kita harus mengambil koin yang memiliki nilai paling besar. Koin tersebut adalah koin 25. Lalu, pada langkah kedua, uang yang tersisa memiliki nilai 7. Pada langkah ini, kita harus memilih koin bernilai 5, karena koin bernilai 25 dan 10 akan melebihi nilai dari uang tersebut. Sehingga kita pilih koin bernilai 5. Setelah itu, sisa uang kita adalah 2. Sehingga kita hanya memerlukan 2 buah koin bernilai 1 untuk membulatkan nilai koin kita menjadi 32. Sehingga optimum global yang kita dapatkan adalah 4 buah koin, yaitu 1 buah koin 25, 1 buah koin 5, dan 2 buah koin 1. Jika kita membandingkan dengan solusi brute force, maka ini merupakan solusi yang sama yang merupakan solusi optimal. Maka di sini greedy menghasilkan pilihan optimum global sekaligus yang merupakan solusi optimal. Itu adalah 4 buah koin. Mari kita lihat contoh lain mengenai masalah pertukaran uang. Di sini tersedia koin 5, 4, 3, dan 1. Dan kita ingin menukarkan uang bernilai 7. Jika kita menggunakan greedy, kita harus mengambil nilai yang paling besar terlebih dahulu, di mana itu adalah koin bernilai 5. Sisa uang yang harus ditukarkan tinggal bernilai 2. Jadi kita hanya perlu 2 buah koin 1 untuk membulatkan koin kita sehingga nilainya sama dengan uang yang ingin kita tukar. Kita sudah mendapatkan optimum global. Tapi apakah itu merupakan solusi paling optimal? Jika kita menggunakan algoritma brute force, maka kita hanya memerlukan 2 buah koin untuk menukarkan uang bernilai 7 tersebut dengan koin-koin yang kita miliki. Hanya memerlukan 1 buah koin bernilai 4 dan 1 buah koin bernilai 3. Sehingga solusi optimal untuk kasus ini adalah 2 koin. Namun, sesuai dengan pernyataan sebelumnya, bahwa greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal, tapi akan menghasilkan solusi yang mendekati optimal. Bisa saja optimal, bisa saja tidak. Namun, di sini kita sudah menghemat banyak waktu untuk menemukan solusi yang mendekati optimal. Lalu, persoalan kedua yang bisa diselesaikan dengan algoritma greedy adalah persoalan meminimalisasi waktu di dalam sistem atau disebut dengan penjadwalan. Misalkan, dalam suatu sistem komputer terdapat 3 proses yang harus dilakukan, di mana proses tersebut
hanya dapat dilakukan satu persatu. Proses pertama dapat dilakukan dengan waktu 45 detik. Proses kedua membutuhkan waktu 60 detik. Dan proses ketiga membutuhkan waktu 20 detik. Tujuan kita di sini adalah untuk menemukan waktu tunggu paling minimum dari ketiga perjalanan tersebut. Dengan algoritma greedy, kita harus mengurutkan proses tersebut dari proses yang membutuhkan waktu paling sedikit hingga paling banyak. Lalu setelah kita urutkan, kita akan mendapatkan bahwa proses ketiga merupakan proses paling singkat, diikuti proses pertama dan proses kedua. Dengan mengurutkan proses tersebut dari waktu yang paling sedikit, maka kita bisa mendapatkan waktu tunggu paling minimum, yaitu 210 detik. Ini sangat jauh berbeda jika proses tersebut dilakukan secara berurutan, dari 1 sampai ke 3. Ini akan membutuhkan waktu tunggu sebanyak 275 detik. Jika kita menggunakan algoritma brute force, kita harus melakukan permutasi terhadap banyaknya proses yang dilakukan untuk menentukan urutannya. Lalu kita menjumlahkan masing-masing waktu tunggu dari setiap jurusan tersebut. Maka akan didapatkan juga 210 detik. Di sini, optimum global yang ditemukan dari algoritma greedy akan sama dengan solusi optimum jika kita menggunakan brute force. Lalu, persoalan ketiga dari algoritma greedy kita sebut dengan an activity selection problem. Pada persoalan ini, kita diminta untuk memilih sebanyak mungkin aktivitas yang dapat dilakukan pada suatu interval tertentu, di mana aktivitas-aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan di waktu yang bersamaan. Misalkan kita memiliki 10 aktivitas yang menggunakan sebuah gedung untuk melakukan pertemuan. Setiap aktivitas memiliki waktu mulai dan waktu selesai. Untuk menemukan sebanyak mungkin aktivitas yang mungkin dilakukan pada suatu interval waktu, kita bisa menggunakan algoritma greedy. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan waktu selesai dari masing-masing aktivitas tersebut. Lalu, kita harus memilih aktivitas yang memiliki waktu selesai paling kecil di antara yang lainnya. Di sini, kita memilih aktivitas pertama memiliki waktu selesai 4, yang merupakan waktu selesai paling kecil di antara yang lainnya. Setelah kita memilih aktivitas pertama, kita masukkan aktivitas pertama tersebut ke dalam sebuah garis interval untuk mempermudah kita dalam menentukan sebanyak mungkin aktivitas yang dapat dilakukan. Setelah itu, kita harus memilih aktivitas yang dimulai tepat setelah aktivitas pertama berakhir atau beberapa waktu setelah aktivitas pertama berakhir, sehingga tidak terdapat aktivitas yang berjalan bersamaan. Di sini kita akan memilih aktivitas 3, di mana waktu mulainya adalah 4 dan selesai pada 6. Lalu kita masukkan kembali aktivitas 3 ke dalam garis interval. Lalu kita ulangi langkah yang sama sampai interval tersebut penuh atau tidak ada lagi aktivitas yang dapat dilakukan setelah aktivitas terakhir nanti. Nah, kita dapatkan bahwa aktivitas maksimum yang dapat dilakukan dalam suatu waktu adalah sebanyak 5 aktivitas, yaitu aktivitas 1, 3, 6, 7, dan 10. Salah integer knapsack. Itu dapat kita lihat bahwa rumusnya adalah maksimasi F sama dengan sigma I sama dengan 1 dengan jumlah n, di mana pi i dikali xi, di mana xi itu sama dengan 0 ataupun 1, di mana i-nya adalah 1, 2, seterusnya hingga n, dengan kendala atau constraint sigma di mana i sama dengan 1 hingga n, w dikali xi kecil atau sama dengan k. Nah, penyelesaian greedy untuk integer knapsack adalah yang pertama, masukkan semua objek satu persatu ke dalam knapsack. Objek yang sudah masuk tersebut tidak dapat lagi dikeluarkan atau untuk diambil kembali. Nah, yang kedua, ada beberapa strategi greedy yang dapat digunakan. Itu ada 3 macam. Yang pertama adalah greedy by profit. Di setiap langkah, pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar, kemudian pilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu untuk memaksimumkan keuntungan yang akan dapat. Kedua, greedy by weight. Di setiap langkah, pilih objek yang mempunyai berat ringan. Selanjutnya mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Ketiga, greedy by density. Jadi yang pertama, di setiap langkah
knapsack diisi dengan objek yang mempunyai PI per WI terbesar. Kemudian pilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu untuk memaksimumkan keuntungan yang akan didapat nantinya. Perlu diingat bahwa tidak selalu strategi yang dilakukan dengan algoritma greedy ini menghasilkan solusi yang optimal dalam pemilihan suatu objek, karena dalam algoritma greedy ada istilah yang namanya take what you can get now. Jadi istilahnya ambil apa aja yang bisa diambil sekarang tanpa pikir panjang. Oke, kita lihat contoh untuk integer knapsack. Sini ada W1 sama dengan 100, P1 sama dengan 40, W2 sama dengan 50, P2 sama dengan 35, W3 sama dengan 45, P3 sama dengan 18, W4 sama dengan 20, P4 sama dengan 4, P5 sama dengan 10, P5 sama dengan 10, W6 sama dengan 5, P6 sama dengan 2. Jadi kapasitas knapsacknya kita beri nama K sama dengan 100. Dan kita lihat penjelasannya di dalam tabel ini bahwa greedy by profit, weight, dan density memberikan nilai sesuai dengan profit. Total bobotnya 100, weight 80, density 85. Dan untuk total keuntungannya kita lihat dari profit, weight, density. Yang pertama profit 40, weight 34, density 51. Tiga strategi tersebut tidaklah optimal kalau kita cari dengan solusi yang kita lihat di sebelahnya, karena dengan solusi seperti tersebut kita dapat memuat 100 buah data dan dengan total keuntungan lebih besar dari tiga solusi tadi yang ada, ya ini 55. Dengan begitu strategi yang dipakai di algoritma greedy tidak selalu optimal terhadap suatu permasalahan. Job scheduling with deadline. Nah, yang saja ini kan contoh kedua. Di sini persoalan yang akan muncul kalau di job scheduling with deadline adalah yang pertama ada n buah job yang akan dikerjakan oleh sebuah mesin. Tiap job diproses oleh mesin selama satu satuan waktu, dan dengan waktu atau deadline setiap job I adalah DI lebih besar atau sama dengan 0. Job I akan memberikan keuntungan sebesar PI jika dan hanya jika job tersebut diselesaikan tidak melebihi tenggat waktunya. Kemudian bagaimana memilih job-job yang akan dikerjakan oleh mesin sehingga keuntungan yang diperoleh dari pengerjaan itu maksimum. Nah, rumusnya adalah dengan cara maksimasi F sama dengan sigma I anggota J dengan PI. Ada namanya solusi layak, yaitu himpunan J yang berisi urutan job yang sedemikian sehingga tiap job di dalam Y selesai dikerjakan sebelum tenggat waktu. Solusi optimum untuk itu ialah solusi layak yang memaksimumkan nilai DCF. Nah, ini contoh untuk job scheduling with deadline. Misalkan A berisi 4 job dengan N sama dengan 4, P1, P2, P3, P4 nya sama dengan 50, 10, 15, 30. Kemudian D1, D2, D3, D4 sama dengan 2, 1, 2, 1. Mesin mulai bekerja dari jam 6 pagi dan kita lihat sesuai dengan tabel. Ya, ini job pertama tenggat waktunya 2 jam, harus selesai sebelum pukul 8. Kemudian job kedua tenggat waktunya 1 jam, harus selesai sebelum pukul 7. Kemudian job yang ketiga itu tenggat waktunya 2 jam, harus selesai sebelum pukul 8. Job keempat tenggat waktunya 1 jam, harus selesai sebelum pukul 7. Baik, strategi greedy untuk memilih job adalah yang pertama, di setiap langkah pilih job I dengan PI yang terbesar untuk menaikkan nilai fungsi objektif F, di mana P1, P2, P3, dan P4 sama dengan 50, 10, 15, 30. Kemudian D1, D2, D3, D4 nya sama dengan 2, 1, 2, 1. Kemudian seperti yang terlihat di tabel, angka awal nolnya, J nya masih kosong. Kemudian F sama dengan sigma P1, PI nya 0, keterangan tidak ada.
Kemudian angka 1 ada J-nya 1, F-nya sama dengan 50, keterangannya layak. Kemudian angka 2 J-nya sama dengan 41, F-nya sama dengan 50 plus 30 sama dengan 80, keterangan layak. Kemudian angka 3 J-nya 4, 1, 3, F-nya tidak ada, keterangan tidak layak. Kemudian angka keempat J-nya 4, 1, 2, F-nya tidak ada, keterangan tidak layak. Jadi solusi optimalnya adalah J sama dengan 4, 1 dengan F sama dengan 80. Baik, kita lihat ini adalah pseudocode untuk job scheduling with deadlines. Ini function sama job scheduling, input C sama dengan inputan job dan menghasilkan barisan job yang akan diproses oleh mesin. Deklarasinya kita I sama dengan integer, J sama dengan inputan job, itu maksud I atau J nya ya. Kemudian algoritma J sama dengan inputan kosong. Ketika J tidak sama dengan inputan kosong, melakukan dimana I adalah job yang mempunyai PI terbesar dengan J adalah J kurang I. Jika semua job di dalam J gabung I layak, maka J sama dengan J gabung I. Jika tidak, dan berakhir. Jika tidak, itu yakni J sama dengan kosong, kembalikan J. Baik, sekarang contoh ketiga dari algoritma greedy, yaitu pohon merentang. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu yang A adalah graf G sama dengan VA, kemudian yang ke B nya merupakan pohon merentang minimum. Nah, di dalam pohon merentang itu ada yang pertama algoritma prim, yaitu kalau kita pakai strategi greedy tadi, itu ya ini pada setiap langkah pilih sisi E dari graf G sama dengan VE yang mempunyai bobot terkecil dan bersisian dengan simpul-simpul di T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di T. Algoritma prim, langkah pertamanya yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi UV yang punya bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T. Kemudian langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Baik, seperti yang kita lihat pada gambar, inilah contoh dari algoritma prim. Kemudian ada algoritma Kruskal. Ini contoh kedua dari pohon merentang. Ini algoritma Kruskal itu kita kalau pakai strategi greedy. Jadi di setiap langkah pilih sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum, tapi E tidak membentuk sirkuit di T. Algoritma Kruskalnya adalah langkah awalnya sisi-sisi dari graf sudah diurut naik berdasar bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah pertama, T masih kosong. Kemudian langkah duanya, pilih sisi UV dengan bobot minimum dan tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 1 kali. Kemudian ini contoh dari algoritma Kruskal. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, sama seperti contoh sebelumnya, dia akan mengikuti apa yang sesuai dengan perintah algoritma Kruskal tersebut. Shortest path. Lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Dalam kasus ini, bobot yang dimaksud berupa jarak dan waktu kemacetan terjadi. Algoritma greedy untuk mencari lintasan terpendek dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Periksa semua sisi yang langsung bersisian dengan simpul A. Pilih sisi yang bobotnya terkecil. Sisi ini menjadi lintasan terpendek pertama. Sebut saja L1. 2. Tentukan lintasan terpendek kedua dengan cara berikut. Pertama, hitung DI sama dengan panjang L1 ditambah bobot sisi dari simpul akhir L1 ke simpul I yang lain. Kedua, pilih DI yang terkecil
Bandingkan DI dengan bobot sisi A, I. Jika bobot sisi A, I lebih kecil daripada DI, maka L2 sama dengan L1 kali U, atau sisi dari simpul akhir Li ke simpul I. 3. Dengan cara yang sama, ulangi langkah 2 untuk menentukan lintasan terpendek berikutnya. Seperti yang kita lihat di gambar, berdasarkan proses algoritma greedy, kita bisa mendapatkan rute yang paling optimal dari node 1 ke node 32, yaitu rute 1, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 23, 25, 26, 29, 28, dan 32 dengan jarak 834 km. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai dengan penemunya Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 di dalam jurnal numerik matematik yang berjudul Note on Two Problems in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma greedy. Di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lainnya adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti atau hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi, pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendeknya. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dalam langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan titik di mana yang akan menjadi node awal. Lalu, beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik yang lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah direkam sebelumnya, hapus data lama. Simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah 5. Othello. Othello atau reversi adalah permainan yang menggunakan papan dan sejumlah koin yang berwarna gelap dan terang. Untuk ukuran papannya, reversi ini memiliki 8x8 kotak dan jumlah koin gelap dan koin terang masing-masing sebanyak 64 buah. Sisi setiap koin memiliki warna yang berbeda. Sisi yang pertama gelap dan sisi yang kedua yaitu terang. Pada permainan ini kita asumsikan warna hitam dan putih dengan jumlah pemainnya maksimal 2 orang. Setiap pemain bergantian meletakkan koinnya. Jika seorang pemain tidak dapat meletakkan koin karena tidak ada posisi yang dibolehkan, permainan kembali ke pemain lainnya. Jika kedua pemain tidak bisa lagi meletakkan koin, maka permainan berakhir. Hal ini terjadi jika seluruh kotak telah terisi, atau ketika seorang pemain tidak memiliki koin lagi, atau ketika kedua pemain tidak dapat melakukan penempatan koin lagi.
Pemenangnya adalah pemain yang memiliki koin banyak di atas papan. Kita bisa menggunakan algoritma greedy untuk memenangkan permainan ini. Algoritma greedy berisi sejumlah langkah untuk melakukan penempatan koin yang menghasilkan jumlah koin maksimal pada akhir permainan. Dan algoritma greedy ini dipakai oleh komputer pada tipe permainan komputer versus manusia. Ada dua strategi greedy yang bisa kita pakai, yaitu greedy by jumlah koin. Pada setiap langkah, koin pemain menuju koordinat yang menghasilkan sebanyak mungkin koin lawan. Strategi ini berusaha untuk menghasilkan jumlah koin pada akhir permainan dengan menghasilkan sebanyak-banyaknya koin lawan pada setiap langkah. Yang kedua, ada greedy by jarak ke tepi. Pada setiap langkah, koin pemain menuju ke koordinat yang semakin dekat dengan tepi arena permainan. Strategi ini berusaha memaksimumkan jumlah koin pada akhir permainan dengan menguasai daerah tepi yang sulit untuk dilangkahi koin lawan, bahkan untuk pojok area yang sulit dilangkahi lawan.